Ano bang problema? Pa-check naman. May virus ata yung laptop ko eh. Seorang wanita divonis kalau hidupnya tak akan lama lagi, di mana ia mengidap suatu penyakit yang hampir tak bisa disembuhkan. Film ini berjudul yang dirilis tahun 2024 lalu, menceritakan seorang wanita yang harus berjuang melawan waktu dan penyakitnya. Dan daripada bersedih dengan keadaannya, dirinya yang masih cantik dan muda akhirnya mencoba melakukan hal-hal yang di luar dugaan yang belum pernah ia rasakan. Bagaimana kisahnya? Mari masuk ke alur ceritanya. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Awal film akan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Teresa. Ia adalah seorang pemilik dari studio foto, yang foto itu nantinya akan diterbitkan di sebuah majalah dewasa. Meski terbilang sukses akan karir pekerjaannya, tapi berbanding terbalik dengan percintaannya yang sampai sekarang ia masih menyandang sebagai status jomblo. Saat bekerja, Teresa juga dibantu oleh asisten pribadinya sekaligus sahabat dekatnya yang bernama Medi. Mereka sudah berteman sejak lama dan Medi juga sudah Teresa anggap sebagai keluarganya. Kemudian Medi bercerita tentang kekasihnya yang baru pulang dari pekerjaannya itu, yang sangat suka minta begituan di berbagai tempat. Bahkan tadi mereka juga habis begituan di tangga. Serta Medi juga khawatir kekasihnya itu selingkuh di belakangnya, karena kekasihnya kalaupun sekalinya pergi itu hampir 1 tahun lamanya, dikarenakan ia bekerja di sebuah kapal. Akan tetapi Teresa juga tak bisa kasih saran apa-apa, mengingat dirinya yang masih punya trauma karena ditinggal mantan kekasihnya dulu. Tapi di tengah-tengah pembicaraan, Teresa tiba-tiba Naman kasi bigla. ternyata Teresa sedang mengidap sebuah penyakit yang bisa membuatnya tak lama lagi akan COD dengan malaikat maut. Seketika itu Teresa begitu hancur mengetahui kenyataan itu. Ia tak menyangka kalau semua usahanya selama ini dalam pekerjaan akan hilang begitu saja. Dan masih banyak hal yang ingin ia lakukan mengingat usianya yang masih 27 tahun. Medi mencoba menenangkan Teresa dan berjanji akan selalu ada untuk dirinya. Medi juga akan tinggal bersama Teresa untuk merawat dan tak akan membiarkan Teresa kesepian. Hari-hari berlalu, kondisi Teresa jadi semakin membaik. Ia terlihat lebih siap menerima kenyataan hidupnya. Kemudian, Medi memberikan saran agar Teresa tak menyia-nyiakan sisa hidupnya untuk bersedih, melainkan untuk bersenang-senang. Dan memintanya agar mau anu-anuan dengan seorang pria. Tak perlu pusing-pusing memilih pria, tinggal pilih saja salah satu di studionya. Hasilnya ya Teresa begituan di studionya. Ano bang problema? Pa-check naman. May virus ata yung laptop ko eh. Dan setelah dicoba, enak juga ujar Teresa. Usut punya usut, ternyata Teresa baru kedua kalinya begituan. Yang pertama jelas sama mantan kekasihnya dulu. Masa sama Mimin? Ya nggak mungkin lah. Tapi nggak nolak juga sih. Setelah kejadian itu, Teresa kini menjadi pribadi yang berbeda, di mana ia terlihat lebih ceria dan bahagia. Tapi di sisi lain, kekasihnya Medi yang bernama Arthur jadi merasa diduakan karena Medi yang selalu bersama Teresa. Ditambah lagi sudah tinggal beberapa hari lagi sebelum Arthur pergi bekerja. Tapi walaupun lagi marahan, sekalinya ketemu mereka ya begitulah, tahu sendiri kalian.
makatulong na please, nagkasakit. Suatu malam di sebuah kafe, Teresa sedang bertemu dengan seorang pria yang bernama Aris. Aris ini temannya Medi yang sengaja Medi kenalkan dengan Teresa. Mereka ngobrol dan berkenalan. Tapi tanpa pakai basa dan basi, Aris justru mengajak Teresa untuk ke apartemennya dengan modus supaya lebih nyaman ngobrolnya. Tapi Teresa sadar kalau arahnya nanti kemana, lantas menolak ajakannya itu. Oh, cheers! Cheers. Para sa walang bayad. Kailangan ko lang ng bagong tao. Bento lang tayo. Sa kondo. G? Next time na lang siguro. Besoknya Teresa bercerita kepada Medi tentang pertemuannya tadi malam. Teresa bertanya apa hubungannya dengan Aris, lanjut atau tinggalkan saja, dan akan pergi ke apartemen Aris setelah kerja nanti. Medi pun menyarankan Teresa untuk lanjut. Tapi kalau mau ke apartemennya si Aris, dia juga harus ikut. Takut Teresa diapa-apain sama Aris, karena Aris agak nakal orangnya. Wow, afternoon delight. Lagpas 1 hour na, wala ka pa din. Pupuntahan kita dun na. Joy, be safe, okay? Okay po, madam. Sesampainya di apartemen, Medi menunggunya di lobi, dan Teresa pergi menemui Aris. Aris mempersilahkan masuk, dan tanpa ABCD, mereka langsung anu-anuan bersama-sama. Di sisi lain, Medi yang menunggu di bawah merasa khawatir dengan sahabatnya. Dia pun menyusul ke kamarnya dan melihat Teresa sudah lain bajunya, tapi tetap senang-senang saja. Pasti habis begituan pikirnya. Mungkin Teresa puas kali sama si Aris. Kemudian Medi pergi pulang meninggalkannya karena merasa aman-aman saja keadaannya. Ginawa mo kay Therese? Uy! Oh, ba't ka nandito? Okay ka lang ba? Nag-worry lang naman ako kay Therese. Besoknya Teresa malah jadi aneh dan malah jadi pecandu begituan. Di rumahnya, dia juga meminta mantan kekasihnya dulu yang bernama Jimmy untuk datang dan begituan bersama. Tapi anehnya saat tengah berada di tengah pertandingan, Teresa malah terbayang akan wajah Medi dan menyudahi pertandingannya. Di sisi lain, Medi sedang makan malam romantis dengan kekasihnya, malah diganggu dengan spam pesan yang dikirim Teresa. Teresa merasa kesepian karena tak ada Medi di sisinya. Arthur yang tahu kalau Medi adalah sahabat satu-satunya Teresa hanya bisa merelakan kekasihnya itu, walaupun posisinya lagi makan bersama. Pwede ko ba siyang puntahan? Sige. Medi pun pergi menemui Teresa, dan di sana Teresa juga mencurahkan semua isi perasaannya, hingga terjadilah suatu hal yang di luar dugaan ketika mereka berdua malah jadi main anu-anuan sesama. Dan pulangnya, Medi langsung disambut dengan sebuah lamaran oleh kekasihnya. Medi juga sangat senang akan hal itu, tapi dalam senangnya, ia malah kepikiran Teresa karena kejadian tadi. Medi galau dengan perasaannya, walau saat itu juga lagi anu-anuan sama kekasihnya. Will you marry me? Yes! Hari-hari berlalu di mana Teresa ditemani Medi sedang mengecek kondisi penyakitnya ke seorang dokter. Namun alangkah terkejutnya mereka, ternyata vonis yang diberikan dokter dulu itu adalah kesalahan, dan penyakit Teresa itu bisa disembuhkan. Mereka pun jadi senang dengan mendengar hal itu, dan tak disangka mereka malah begituan lagi. Membegongkan ini. So, masasabi natin na nagkamali lang tayo sa delivery ang improvement na to ng platelets mo. And bumaba ang number. Setelah itu, Medi menceritakan kegalauannya pada Arthur. Kalau ia tak bisa menerima lamarannya itu dikarenakan ada orang lain di hatinya yang tak bisa ia ceritakan. Arthur yang sangat mencintai Medi pun hanya bisa merelakan, asalkan Medi bahagia dengan pilihannya. Aku nggak apa-apa asal kamu bahagia, kata Arthur.
Sana maging masaya kayo. Sana masaya ka sa desisyon mo. Hari kembali berganti di mana seperti biasanya Teresa dan Medi kembali bekerja. Namun kali ini ada hubungan yang lebih antara mereka berdua. Dan film pun selesai. Sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Jangan lupa subrek sama tombol green.